Halo semuanya, selamat datang di channel Purnama Tarot. Semoga kamu yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat dan diliputi energi positif ya. Hari ini kita akan melakukan pembacaan pick a card dengan tema Asmaramu dengan Dia. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa pembacaan ini bersifat general atau umum dan kolektif. Artinya, energi yang ketarik adalah energi banyak orang. Jadi, ambil saja pesan yang terasa pas dan resonate denganmu ya, dan biarkan sisanya mengalir ke semesta. Sekarang tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan, rilekskan pikiranmu. Di depan saya sudah ada 3 pilihan, silahkan pilih satu yang paling menarik perhatianmu atau sesuai intuisimu. Untuk memilih kartu, kalian boleh menjeda video ini terlebih dahulu. Kalau kalian sudah bisa memilih, mari kita mulai dari pilihan yang pertama. Untuk pilihan yang pertama, ada The Magician. Kartu The Magician atau Sang Pesulap dalam konteks asmara yaitu sebuah lambang dari daya tarik yang kuat, manifestasi, dan awal yang baru penuh potensi. Kartu ini membawa energi maskulin yang aktif, kreatif, dan penuh percaya diri ya. Jika kamu lajang atau single, kamu sedang memancarkan pesona luar biasa. Ini adalah waktu di mana kamu memiliki kemampuan untuk memikat atau menarik perhatian orang yang kamu mau. Kartu ini merupakan lampu hijau untuk mulai bergerak ya. Jika ada seseorang yang kamu taksir, The Magician menyarankanmu untuk mengambil langkah pertama. Karena kamu punya modal kepercayaan diri yang cukup. Ada potensi besar untuk bertemu seseorang yang karismatik, cerdas, dan pandai berkomunikasi. Lalu jika kamu sudah berpasangan, hubunganmu dan pasangan sedang penuh gairah, komunikasi yang hidup dan tidak membosankan. Kalian berdua punya kemampuan untuk mengatasi masalah dengan solusi yang kreatif. Ini adalah momen yang tepat. Ini momen yang tepat untuk mewujudkan komitmen yang lebih tinggi ya, seperti bertunangan, menikah, atau pindah rumah bersama. Kamu dan pasangan punya alat dan kemauan yang sama untuk mewujudkannya. Jika hubungan sempat hambar, kartu ini menandakan adanya energi baru untuk menghidupkan kembali percikan cinta yang sempat redup. Tapi, di sisi lain, ada peringatan ya. Meskipun The Magician mayoritas artinya itu positif, The Magician juga punya sisi yang harus kita waspadai ya. Hati-hati dengan tanda-tanda manipulasi atau gombalan maut. Karena The Magician sangat pandai berkata-kata. Pastikan bahwa si dia atau kamu bertindak dengan tulus, bukan hanya menggunakan trik-trik untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Secara keseluruhan, The Magician ini berbicara kamu adalah pemeran dari kehidupan cintamu saat ini. Kamu punya kekuatan, pesona, dan kemampuan komunikasi untuk mengarahkan hubungan atau pencarian cintamu ke arah yang kamu inginkan. Mari kita lihat asmaramu dengan si dia. Apa yang dia pikirkan tentangmu? Ada Ten of Pentacles, Knight of Swords,
ada Queen of Swords. The bottom of the deck-nya ada King of Wands. King of Wands. Mari kita baca. Oke. Di satu sisi ada logika yang sangat tajam ya. Namun di sisi lain ada pandangan jangka panjang yang sangat kuat di sini. Kita bahas satu persatu kartunya. Ada yang pertama Ten of Pentacles. Ini merupakan pandangan ya, pandangan jangka panjang. Dia tidak melihatmu sebagai selingan berkala. Dalam pikirannya, kamu adalah sosok yang berkualitas untuk masa depan. Dia memikirkanmu sebagai seseorang yang mapan, punya nilai-nilai keluarga yang baik, atau seseorang yang bisa diajak membangun masa depan yang stabil dan aman. Ada rasa kagum terhadap kemandirian atau latar belakangmu di sini ya. Lalu ada Knight of Swords, kesatria yang menunggangi pedang. Kesatria yang menunggangi kuda yang membawa pedang. Dorongan pikiran yang menggebu. Saat dia memikirkanmu, pikirannya bisa jadi sangat terfokus dan sangat bergerak cepat. Dia mungkin merasa sangat terdorong untuk berkomunikasi denganmu secara belak-belakan atau mencari tahu tentang dirimu. Tapi kartu ini juga bisa berarti dia melihatmu sebagai orang yang asyik diajak berdebat, cerdas, dan tidak takut mengutarakan isi pikiran. Pikirannya tentangmu saat ini sedang aktif dan tidak bisa diam ya. Lalu ada Queen of Swords, sang ratu pedang. Artinya itu menghormati batasan dan kecerdasanmu. Dia melihatmu sebagai sosok yang sangat cerdas, mandiri, logis, mungkin sedikit sulit untuk didekati ya secara emosional. Kamu itu punya benteng pertahanan yang kuat, jadi dia itu sulit menerobos kamu. Dia tahu kamu bukan orang yang bisa dibohongi dengan gombalan-gombalan yang receh. Dia menghargai kejujuranmu, tapi terkadang dia juga merasa agak terintimidasi ya oleh ketegasan atau sikap dinginmu ini. Bottom of the deck-nya ada King of Wands. Ada King of Wands, Raja Tongkat. Ini melambangkan energi bawah sadarmu. Dia memiliki daya tarik fisik ya. Daya tarik fisik dan gairah yang kuat kepada kamu. Dia melihatmu itu sebagai sosok yang penuh karisma dan punya daya pikat. Energi ini bisa menunjukkan di lubuk hatinya itu dia punya kemauan yang kuat untuk memimpin, mengambil tindakan atau mengejarmu dengan penuh percaya diri. Jadi apa yang sebenarnya dia pikirkan tentang dirimu? Dia mengagumi kecerdasan dan ketegasanmu, serta melihat potensi hubungan jangka panjang yang stabil ya. Pikirannya tentangmu saat ini sedang menggebu-gebu dan dia ingin segera berinteraksi denganmu. Semua proses pikirnya yang logis dan taktis itu didorong oleh satu hal di bawah sadarnya. Dia menganggapmu sangat menarik, seksi, dan penuh karisma. Dia melihatmu sebagai tantangan yang sangat berharga untuk ditaklukkan. Wow. Mari kita lihat hubunganmu ke depannya seperti apa ya. Ada Four of Pentacles. Ada Six of Swords.
Bottom of the deck ada Four of Cups. Oke. Hubungan kalian ke depannya akan memasuki fase transisi yang membutuhkan kedewasaan emosional ya. Ada energi untuk beranjak dari masa lalu, namun masih ada keraguan atau ketakutan yang membayangi. Di kartu Four of Pentacle, adanya rasa menahan diri atau gengsi. Kedepannya, hubungan ini mungkin akan diwarnai oleh sikap saling menahan diri. Ada ketakutan untuk jadi terlalu terbuka, ada rasa takut untuk terbuka atau rentan. Tidak mau terbuka ya di sini. Salah satu atau kalian berdua mungkin sedang membatasi ekspresi. Salah satu atau kalian berdua mungkin sedang membatasi ekspresi perasaan ya, karena takut terluka atau takut kehilangan kendali. Kartu ini juga bisa melambangkan adanya rasa memiliki yang kuat atau posesif atau sekedar menjaga gengsi masing-masing agar tidak terlalu terlihat butuh. Kemudian ada fase transisi ya di sini, ada fase pemulihan. Meski ada energi menahan diri, hubungan kalian ini sebenarnya sedang bergerak maju menuju perbaikan ya. Ada kartu tentang meninggalkan perairan. Nih, kartu tentang meninggalkan perairan yang bergolak menuju tempat yang lebih tenang. Ya, kedepannya kalian akan berusaha melepaskan konflik, salah paham, atau luka-luka yang di masa lalu demi membawa hubungan yang ke arah lebih baik, lebih stabil, dan lebih damai. Ini tuh sebuah proses penyembuhan secara perlahan ya. Lalu ada bottom of the deck-nya ada Four of Cups. Four of Cups, energi bawah sadar ya, yang menunjukkan adanya risiko, kejenuhan, ragu, atau sikap apatis. Kedepannya mungkin akan ada momen di mana hubungan itu terasa stuck atau salah satu dari kalian itu ada rasa tidak puas ya, stuck dengan kondisi yang sudah ada. Ada kecenderungan juga untuk terlalu fokus pada apa yang kurang dalam hubungan. Jadi kalau kalian itu terlalu fokus ya. Terlalu fokus pada apa yang kurang dalam hubungan. Fokusmu itu kurang dalam gimana ya? Cenderung terlalu fokus pada apa yang kurang dalam hubungan sehingga melewatkan kesempatan-kesempatan atau perhatian positif ya yang sebenarnya sedang ditawarkan dari pasanganmu. Jadi kesimpulannya untuk hubunganmu ke depannya akan mengalami masa-masa transisi untuk menjauh dari konflik menuju ketenangan. Tapi perjalanan ini tidak instan ya, karena kalian berdua itu masih sama-sama protektif terhadap hati masing-masing dan cenderung menjaga jarak aman. Tantangan terbesarnya di hubungan kalian itu harus bisa melawan rasa jenuh atau keraguan yang muncul di dalam hati kalian agar hubungan ini tuh bisa maju ke arah yang lebih sehat. Kuncinya adalah pelan-pelan menurunkan benteng pertahananmu dan mulai buka komunikasi yang jujur, bukan malah saling mendiamkan. Gitu. Mari kita lihat
pesan dari Oracle Card untuk hubungan kalian. Pay attention to the red flags. The signs are cautioning you. Kartu ini hadir sebagai pesan peringatan yang kuat ya buat kalian. Terutama jika kita melihat sebagai kelanjutan dari kartu-kartu tarotnya. Jika dikaitkan dengan kartu Four of Pentacles, kartu ini sikap tertutup atau gengsi dan transisi menjauh, lalu juga ada kejenuhan ya, rasa tidak puas yang baru saja tadi kita bahas. Kartu ini, Oracle ini meminta kamu untuk membuka mata secara lebar terhadap realita yang ada ya. Pengingat, kartu ini pengingat. Jika ada sesuatu yang salah atau mengganjal di hatimu, jangan diabaikan. Sering kita maklumi perilaku pasangan kita ya, karena kita terlalu menyukainya atau terlalu berharap kepada mereka. Kita terlalu berharap akan perubahan dia ya. Kartu Oracle ini tuh meminta kamu untuk mempercayai insting pertamamu. Pay attention to the red flag. Bentuk red flags yang perlu diwaspadai ini maksudnya jika dia terlalu menjaga jarak, menyembunyikan sesuatu atau tidak mau terbuka secara emosional. Itu sebuah tanda peringatan ya. Hubungan tidak bisa tumbuh jika salah satu pihak terus memakai topeng atau membenteng diri. Kartu The Magician. Nih. Manipulasi. Jika perkataannya itu tidak sesuai dengan tindakannya, itu bentuk red flag. Jika dia mulai menunjukkan tanda-tanda tidak menghargai kehadiranmu, malas berusaha atau membuatmu merasa tidak cukup, kartu Oracle ini sebagai peringatan untuk tidak membuang energi di tempat yang salah. Lalu kamu harus gimana sih untuk hubunganmu ini ke depannya? Berhenti sejenak dan nilai situasi secara objektif. Jangan biarkan alam bawah sadarmu membuatmu menutup mata dari kenyataan bahwa ada hal-hal yang tidak sehat dalam komunikasi atau perilakunya saat ini. Semesta sedang memintamu untuk bersikap rasional seperti Queen of Swords. Lihatlah hubungan ini apa adanya, bukan berdasarkan potensi atau ekspektasimu saja ya. Jika ada tanda-tanda peringatan yang muncul, hadapi itu dengan tegas dan komunikasikan. Jangan berpura-pura tidak melihatnya. Jadi, inti dari pembacaan kita kali ini, yang dia pikirkan tentang dirimu itu dia sangat tertarik secara fisik dan melihat potensi jangka panjang yang ada di diri kamu ya. Tapi dia juga melihatmu sebagai sosok yang tegas dan sulit ditaklukkan. Hubungan kalian di masa depan akan berjalan lumayan lambat ya, karena kalian tuh sama-sama gengsi dan menutup diri. Meskipun ada usaha untuk membaik, bayang-bayang kejenuhan dan keraguan itu tetap ada.
Pesan dari Oracle kartu yang tadi itu, jangan abaikan firasatmu. Jika ada sikap dia yang terasa janggal, manipulatif, atau terlihat tertutup, percayai intuisimu, ikuti intuisimu, dan bersikaplah tegas. Jangan biarkan rasa sukamu membuatmu menutup mata dari tanda-tanda red flags. Terima kasih untuk pilihan yang pertama. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Untuk book personal reading, nomornya sudah tertera di deskripsi box. Terima kasih. See you next reading. Bye. Untuk kalian yang pilih nomor 2, ada Ten of Pentacles. Ini merupakan kartu yang baik ya, dalam puncak kestabilan, keamanan, dan kebahagiaan jangka panjang. Bagi yang sudah berpasangan atau sudah punya komitmen yang serius, kartu ini tuh tanda yang sangat positif. Hubunganmu berada di jalur yang tepat untuk menuju jenjang yang lebih serius, seperti pernikahan, tinggal bersama, atau membeli rumah bersama. Kartu ini tuh sangat erat kaitannya dengan keluarga besar ya. Ini menandakan hubunganmu sudah mendapat dukungan penuh dan diterima dengan baik oleh keluarga kedua belah pihak. Kamu dan pasangan tidak hanya cocok secara emosional, tapi juga mampu membangun fondasi hidup yang mapan bersama. Bagi yang lajang atau single, kartu Ten of Pentacles ini membawa kabar baik tentang masa depan cinta Anda. Kamu mungkin akan segera bertemu ya dengan seseorang yang punya niat serius, mapan, dan siap untuk membangun hubungan jangka panjang, bukan hanya sekedar main-main saja. Orang baru ini bisa saja diperkenalkan oleh anggota keluarga, teman dekat, atau seseorang yang sudah lama ada di lingkunganmu ya. Tapi ada juga aspek-aspek yang perlu diwaspadai ya dari kartu ini. Pastikan kamu mencintai orangnya, bukan hanya karena mereka mapan, punya status yang baik, atau karena keinginan keluarga. Karena energinya ini tuh sangat stabil ya. Hati-hati agar hubungan ini tuh tidak terjebak dalam rutinitas yang flat atau monoton. Jangan lupa untuk tetap menjaga percikan-percikan cinta kalian. Kartu ini tuh kartu hubungan happily ever after yang tradisional. Ini tuh tentang cinta yang bertumbuh menjadi sebuah warisan, kenyamanan, dan keamanan emosional yang tahan lama. Mari kita lihat ya apa yang dia pikirkan tentang dirimu. Ada Three of Wands, Three of Wands, ada Five of Pentacles, dan ada The Strength. Bottom of the deck-nya ada Page of Cups. Three of Wands. Kartu Three of Wands. Dalam pikirannya, dia itu melihat hubunganmu itu sebagai sesuatu yang punya potensi jangka panjang. Namun sekarang itu ada jarak atau jeda di antara kalian. Dia sedang memikirkan langkah selanjutnya. Dia sering memperhatikan Dia sering memperhatikan kamu dari jauh dan membayangkan masa depan bersama kamu ya. Tapi dia itu masih menunggu momen-momen atau waktu yang tepat untuk maju ya. Lalu ada Five of Pentacles, dia merasa kehilangan. Ini tuh inti dari kecemasannya.
Dia berpikir bahwa ada jarak emosional atau situasi sulit yang membuatmu terpisah dengan dia. Dia merasa kesepian tanpa ada dirimu ya, dan takut kehilanganmu. Di satu sisi, dia mungkin merasa tidak cukup baik untukmu atau merasa bersalah karena telah membuat situasi di antara kalian jadi renggang atau tidak nyaman. Lalu ada The Strength. Kartu The Strength itu inti dari kecemasannya ya. Dia berpikir bahwa ada jarak emosional atau situasi sulit yang membuat kalian itu terpisah. Dia merasa kesepian tanpa ada dirimu dan takut kehilanganmu. Di satu sisi, dia mungkin merasa tidak cukup baik untuk kamu atau merasa bersalah karena telah membuat situasi di antara kalian jadi renggang atau tidak nyaman. Nah, kartu The Strength ini tuh dia mungkin merasa kesepian dan tidak ingin bergerak maju. Kartu Strength menunjukkan bahwa dia sedang menggunakan semua kendali dirinya untuk menahan diri. Ya, pengendalian diri. Dia mencoba mengontrol emosinya supaya tidak terlihat putus asa di depanmu. Dia berpikir bahwa dia itu harus bersikap tenang, sabar, dewasa dalam menghadapi situasi. Meski sebenarnya batinnya itu sedang bergejolak. Lalu bottom of the deck-nya itu ada Page of Cups, perasaan yang tulus dan rindu untuk menyapa dirimu. Dia mempunyai perasaan suka yang sangat tulus dan penuh kasih sayang kepada dirimu ya. Dia sering memikirkan cara untuk mengirimkan pesan, meminta maaf, atau sekedar menyapamu kembali dengan cara yang manis. Kamu ingin, bukan kamu ya, ini condong ke dia. Dia ingin menawarkan atau perdamaian ya. Dia ingin menawarkan sebuah perdamaian dengan dirimu. Dia sedang memikirkan betapa sepinya hidup tanpa dirimu. Dia ingin membuka komunikasi kembali dengan cara yang baik. Tapi saat ini dia lebih milih untuk menahan diri dan sabar sambil merencanakan waktu yang tepat untuk mendekatimu lagi. Oke, kita lihat hubungan ke depanmu seperti apa. Hubungan ke depanmu seperti apa? Oke, hubungan kalian ke depannya ada Five of Swords ya. Kartu ini tuh lambang dari situasi di mana kalian itu terlalu fokus untuk memenangkan argumen. Bahkan itu jika harus mengorbankan perasaan pasangan ya. Maunya menang sendiri. Kedepannya akan ada momen di mana kalian merasa lelah secara mental karena komunikasi yang berubah-ubah jadi kompetisi. Yang tadinya komunikasinya itu lancar, harmoni, kedepannya akan ada momen di mana kalian merasa lelah mental ya, karena komunikasi yang tiba-tiba berubah jadi siapa yang benar dan siapa yang salah, seperti itu. Lalu ada Knight of Swords ya. Hubungan ke depanmu akan menghadapkan pada momen pembicaraan yang sangat blak-blakan. Jujur, tapi terlalu kejam. Terlalu tajam. Ada kecenderungan ya untuk mengambil keputusan atau mengeluarkan kata-kata saat emosi sedang meluap tanpa memikirkan dampaknya lebih dulu. Lalu bottom of the deck-nya ada Three of Cups.
Setelah ketegangan dan komunikasi yang meledak-meledak itu mereda, hubungan ini bisa punya peluang yang besar untuk masuk ke fase penyembuhan. Three of Cups sendiri ini kartu perayaan ya, persahabatan atau reuni. Ini menandakan bahwa kedepannya itu kalian berdua akan berhasil menurunkan ego, berdamai, dan merasakan kembali kebahagiaan, serta tawa-tawa yang sempat hilang. Hubungan ini tuh akan terasa lebih ringan dan menyenangkan setelah pembersihan dari konflik tersebut. Hubungan kalian akan melewati masa dibersihkan melalui konflik ya. Kedepannya kalian tidak bisa lagi memendam masalah. Masalah tersebut akan meledak, memicu perdebatan. Namun hal itu tuh justru diperlukan untuk membongkar sumbatan-sumbatan emosi di antara kalian. Jika kalian berhasil melewati masa kritis tersebut ini dengan kepala dingin, hubungan ini tuh akan bermuara pada rekonsiliasi yang sangat melegakan dan penuh dengan kebahagiaan. Three of Cups ya. Lalu kita lihat dari pesan dari Oracle. Ada engagement. Engagement di sini tuh tidak selalu berarti pertunangan ya, melainkan sebuah simbol bahwa hubunganmu itu sedang bergerak ke fase yang jauh lebih serius. Kalian berdua itu sedang dituntun untuk meninggalkan fase hubungan yang main-main atau penuh drama, mulai membangun fondasi yang sakral, matang, dan mengikat. Mengingat sebelumnya muncul kartu Five of Swords dan Knight of Swords di sini ya. Kartu Oracle ini menjelaskan kenapa kalian harus melewati badai tersebut. Hubungan kalian tidak akan bisa naik kelas jika masalah-masalah yang dipendam dan ego itu tidak dibongkar lebih dulu. Konflik yang terjadi di depan kalian itu adalah ujian atau proses penyucian untuk melihat seberapa siap kalian berkomitmen satu sama lain ya. Pikiran dia yang sempat merasa tidak cukup baik dan usahanya untuk menahan diri akhirnya itu akan melebur menjadi keberanian untuk menyatakan komitmen. Hubungan ini punya magnet yang kuat ya untuk menyatukan kalian kembali. Bukan sebagai sepasang kekasih yang penuh ragu-ragu, tapi sebagai pasangan yang siap berkomitmen penuh. Jangan takut dengan riak atau konflik kecil yang mungkin terjadi dalam waktu dekat ini ya. Kartu Oracle ini menunjukkan bahwa hasil akhir dari semua proses yang melelahkan di hubungan kalian itu ikatan yang lebih kuat, lebih dalam, dan komitmen yang lebih tinggi. Semesta sedang mendukung hubunganmu untuk menuju tingkat yang lebih serius. Untuk yang pilih pile nomor 2 atau pilihan kedua, inti dari pembacaan ini, hubunganmu saat ini sedang tertahan karena dia sebenarnya itu rindu dan sayang, tapi sengaja menahan diri karena gengsi ya atau takut. Kedepannya hubunganmu itu wajib melewati fase-fase konflik tersebut dan harus berbicara jujur ya, meski menyakitkan, untuk membongkar sumbatan-sumbatan ego masing-masing. Setelah badai itu reda, hasilnya akan sangat indah. Kalian akan berdamai kembali dan hubungan kalian akan naik kelas ke jenjang yang lebih serius atau ke tingkat komitmen yang jauh lebih serius dan matang.
Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Buat yang pilih PL nomor 2, terima kasih. Jangan lupa ya, komen, like, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Terima kasih dan sampai jumpa di pembacaan berikutnya. Bye. Kartu Knight of Swords. Bagi yang sedang menjalin hubungan atau yang berpasangan, hubunganmu mungkin sedang diwarnai oleh diskusi yang sangat jujur ya, tajam, dan langsung ke inti masalah. Sisi baiknya tidak ada yang disembunyikan, sisi buruknya perkataan bisa terasa menyakitkan jika tidak disaring. Kartu ini seringkali menandakan adanya argumen atau adu argumen yang sangat sengit. Ada kecenderungan untuk ingin memenangkan perdebatan, alih-alih mencari solusi bersama. Kamu tahu, pasangan kamu mungkin sedang menganalisis hubungan ini secara intelektual, mengesampingkan emosi sesaat demi melihat fakta yang ada. Lalu bagi yang lajang atau yang single, kartu ini ada pesan ya dari kartu ini, seseorang itu akan masuk ke hidupmu dengan cepat dan intens. Mereka tahu apa yang mereka mau, yaitu kamu, dan dia tidak ragu-ragu untuk menunjukkannya. Kamu mungkin terpikat oleh seseorang yang sangat cerdas, komunikatif, tegas, dan punya karisma yang kuat, meski kadang mereka tampak cuek secara emosional ya. Jika kamu menyukai seseorang, kartu ini menyarankanmu untuk ambil langkah berani dan nyatakan perasaanmu tanpa ragu. Kartu Knight of Swords juga sebagai pengingat kita untuk menyeimbangkan logika dan perasaan. Cinta tidak selalu bisa diselesaikan dengan rumus matematika atau debat kusir ya. Aduh, kenapa suaraku seperti ini? Ya itulah. Jika situasi percintaanmu sedang memanas, turunkan ego, bicaralah dari hati ke hati, bukan dari kepala ke kepala. Mari kita lihat asmaramu dengan dia, apa yang dia pikirkan tentangmu. Uh. Banyak sekali. Sangat menggebu-gebu. Ada apa ini? Ada apa ini? Kenapa ini? Ada the sun. Di satu sisi dia melihatmu sebagai sosok yang luar biasa, positif, membawa kebahagiaan, dan memikat ya. Saat memikirkanmu, ada kilasan memori-memori atau keinginan untuk merasakan keceriaan. Tapi, di kartu The Sun ini juga bisa berarti dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja atau mencoba pura-pura bahagia di luar, menutupi badai yang sebenarnya ada di dalam pikirannya. Lalu ada Four of Pentacles. Dia sedang menahan diri dan bersikap defensif ya. Dalam pikirannya, dia sengaja menutup rapat-rapat akses ke hatinya. Dia takut kehilangan kendali atas emosinya jika terlalu terbuka kepada kamu. Ada gengsi atau rasa tidak aman yang membuat dia memilih untuk menjaga jarak dan melindungi dirinya sendiri agar tidak terluka.
Dia egois dengan perasaannya yang sekarang dan sengaja membatasi komunikasi dengan dirimu. Lalu yang ketiga ada The Hangman. Di balik topeng The Sun yang mencoba ceria dan sikap yang tertutup, pikirannya dia saat ini dipenuhi oleh rasa sakit hati, kecewa, atau patah hati yang sangat-sangat dalam. Dia rasa sakit, dia merasa terluka oleh situasi di antara kalian, atau dia sangat takut jika hubungan ini akhirnya akan membawa penderitaan di masa depan ya. Ada penyesalan, kesedihan yang belum selesai, yang terus menghantui pikirannya sekarang. Karena tidak tahu harus berbuat apa dan merasa terluka, dia memilih untuk menarik diri, menutup diri, dan sengaja menggantungkan situasi ini ya, untuk menyembuhkan lukanya atau sekedar cari kejelasan di kepalanya sendiri. Dia sedang tidak dalam posisi siap untuk maju ya, secara emosional. Lalu kita lihat untuk hubunganmu ke depannya seperti apa. The Emperor, Ten of Pentacles, dan bottom of the deck-nya ada Three of Pentacles. The Emperor, Ten of Pentacles, dan bottom of the deck ada Three of Pentacles. Oke, hubungan ke depan kalian, ke depannya, salah satu dari kalian, atau mungkin kalian berdua, akan mengambil kendali untuk memastikan hubungan ini punya arah yang jelas. Ada ego yang harus diselesaikan di sini, karena The Emperor bisa jadi sangat keras kepala ya. Tapi kartu ini menjamin adanya jaminan perlindungan, rasa aman, dan stabilitas. Jika sebelumnya situasi terasa stuck, ke depannya akan ada keputusan tegas yang diambil untuk membawa hubungan kamu ke arah yang lebih berkomitmen atau yang lebih serius. Hubungan kalian punya potensi yang kuat untuk mengarah pada komitmen pernikahan atau membangun rumah tangga atau penyatuan dua keluarga besar ya. Fokus hubungan ke depan bukan lagi hanya cinta-cinta yang menggebu-gebu, melainkan bagaimana kalian berdua itu bisa bekerja sama untuk membangun kehidupan yang mapan, nyaman, dan saling mendukung dalam jangka panjang. Bottom of the deck ada Three of Pentacles. Three of Pentacles, kamu dan dia itu perlu belajar untuk saling mendengarkan, menghargai masing-masing ya, dan berkompromi juga. Kartu ini juga menandakan mungkin adanya keterlibatan pihak ketiga ya. Ya, tapi ini energinya positif kok, bukannya negatif. Misal restu orang tua, bantuan-bantuan, atau mungkin dukungan dari orang-orang sekitar yang memperkuat hubungan kalian berdua. Hubungan kalian ke depannya berpotensi untuk bertransformasi dari situasi yang tadinya penuh luka atau tertutup menjadi hubungan yang sangat solid, serius, dan mapan. Tapi, proses untuk menuju ke sana butuh kedewasaan, aturan yang jelas, dan kemauan untuk saling bekerja sama memperbaiki apa yang sempat rusak. Kemudian fokusnya akan bergeser dari sekedar urusan perasaan ke urusan membangun masa depan yang nyata bersama pasangan.
Lalu kita lihat dari oracle card-nya, apa pesan dari oracle card? Very soon. Clearly decide what you want to that it comes to you now. Very soon ya, jika ditarik benang merah dari kartu-kartu tarot, di mana kamu sempat menghadapi situasi yang membingungkan atau terluka ya, lalu bergerak ke arah potensi komitmen yang lebih serius. Kartu oracle ini berpesan, putuskan dengan jelas. Sekarang energi di sekitarmu sedang bergerak sangat cepat. Hambatan atau kebingungan-kebingungan di masa lalu sudah mulai luntur ya, sudah mulai selesai, dan semesta sedang mendengarkan apa yang benar-benar kamu inginkan. Jika kamu masih ragu, setengah hati, atau takut kecewa lagi, manifestasimu akan tertunda. Kamu diminta untuk berhenti bersikap pasif, lalu mulai menentukan pilihan dengan tegas. Ketika kamu sudah tahu persis apa yang kamu mau dalam hubungan kamu, apakah kamu mau melangkah maju ke komitmen serius, atau kamu hanya ingin fokus pada kebahagiaan dan kemandirian kamu sendiri, maka jalan menuju ke sana akan terbuka dengan cepat. Waktunya bukan lagi nanti atau bulan depan, tapi sekarang. Kartu The Emperor. Nih. The Emperor dan Ten of Pentacle. Kartu itu berbicara tentang stabilitas dan masa depan. Dan kartu oracle ini menegaskan masa depan yang mapan itu bisa terwujud sangat segera. Asal kamu berani mengklaimnya. Asal kamu berani menerimanya. Jangan biarkan trauma masa lalu membuatmu takut untuk berharap. Visualisasikan hubunganmu seperti apa yang kamu mau secara detail. Berhenti menebak-nebak atau hanya menunggu apa yang akan terjadi. Ambil kendali atas kemauanmu. Katakan pada dirimu sendiri dan semesta dengan jujur. Ini yang aku mau dan ini yang layak aku dapatkan. Begitu pikiranmu dan hatimu selaras serta tegas, situasi asmara akan berubah dengan sangat cepat menuju apa yang kamu mau. Jadi, inti dari seluruh tebaran kartu tarot ini, inti dari bacaanmu, asmara kamu, kedepannya seperti apa, kamu akan melewati fase transisi besar ya, dari masa lalu yang melukai dirimu menuju masa depan yang lebih stabil. Energi dia sebenarnya mengagumi kamu, tapi sekarang sedang menutup diri dan sengaja menggantungkan hubungan kalian ya, karena masih punya rasa sakit hati atau kekecewaan yang mendalam. Jika hubunganmu berlanjut, potensinya bagus, hubunganmu akan bergerak ke arah yang lebih serius, penuh komitmen, bahkan bisa sampai ke pernikahan atau rumah tangga yang mapan ya. Semua potensi indah itu bisa terwujud dengan sangat cepat, asal kamu itu tegas menentukan sikap. Jangan ragu-ragu atau sekedar menunggu. Begitu kamu tahu pasti apa yang kamu mau dan berani mengambil keputusan, semesta akan langsung membuka jalan. Hubungan ini punya masa depan cerah, tapi butuh ketegasan kamu untuk menggerakkan situasi yang sedang macet sekarang. Terima kasih untuk yang pilih nomor 3. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time. See you di next reading. Ya.
Bye-bye.